Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Rosidah dari jurusan Tadris IPS 6A dengan NIM 12209183011. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran IPS kelas 7 SMP dengan subtema pengertian ruang dan interaksi. Mari kita pelajari bersama. Di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian ruang dan interaksi. Apa yang kalian ketahui tentang ruang? Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian ruang dahulu ya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi pada intinya itu bagian yang bukan makhluk hidup itu sendiri dapat dikatakan ruang. Nah, dalam istilah biologi disebut juga dengan lingkungan. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, dan ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan. Selain itu, organisme dan makhluk hidup merupakan bagian dari ruang. Apa yang kalian ketahui mengenai batas ruang? Batas ruang sendiri dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang yang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Baik, sebagai contohnya yaitu pada masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan, mereka bermata pencarian sebagai petani yang menghasilkan sayuran. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, mereka bermata pencarian sebagai nelayan yang menghasilkan ikan yang mereka dapat dari laut. Nah, penduduk yang ada di daerah pantai juga membutuhkan sayuran dari mereka yang tinggal di daerah pegunungan. Sebaliknya, masyarakat yang di daerah pegunungan, mereka juga membutuhkan ikan dari penduduk yang ada di daerah pesisir. Dari itulah kemudian mereka saling berinteraksi melalui perdagangan. Dari beberapa penjelasan sebelumnya dan ada beberapa contoh yang sudah saya jelaskan, apa yang dimaksud dengan interaksi. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan atau kita bertemu di jalan atau kita sedang bertamu ke rumahnya, maka akan terjadi kontak langsung. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, menonton berita di televisi, atau melalui HP. Seperti saat ini kita mengalami pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang berkomunikasi melalui handphone atau interaksi secara tidak langsung. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu saling melengkapi, yang kedua yaitu kesempatan antara, dan yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu saling melengkapi. Kondisi di mana saling melengkapi terjadi ada di wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Semisal wilayah A berpenghasilan sayuran, yang B yaitu penghasil ikan. Maka dari kedua wilayah tersebut akan adanya hubungan timbal balik di antara keduanya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesempatan antara.
merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kemudahan transfer. Bila dua daerah punya kesempatan untuk saling melengkapi, harus ditunjang dengan sarana dan prasarana untuk kemudahan transportasi. Sarana dan prasarana yang kurang baik akan menghambat transportasi dan menyebabkan biaya yang tinggi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Pada materi sebelumnya kita telah memahami bahwa antar wilayah saling mempengaruhi, bahkan sudah terjadi ketergantungan. Hal ini yang menyebabkan interaksi antar wilayah atau antar ruang pasti terjadi. Di dalam aktivitas sehari-hari, kita dapat menemukan interaksi yang terbentuk karena adanya mobilitas penduduk, komunikasi, dan juga transportasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Sebagai contoh, urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai komunikasi. Nah, kalian tahu apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, berselancar di internet, dan bermain media sosial. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu transportasi. Apakah kalian mengetahui apa itu transportasi? Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya pengangkutan barang dari pulau ke pulau lain menggunakan pesawat dan juga kapal laut. Yang kedua yaitu perdagangan. Perdagangan bisa dari antar kota menggunakan mobil dan truk dan sebagainya. Akhir kita akan membahas mengenai dampak dari interaksi antar ruang. Urbanisasi adalah salah satu bentuk dari interaksi antar ruang. Dari tahun ke tahun, urbanisasi terus meningkat. Akibatnya, kota semakin padat dan penduduk di kota semakin sulit untuk mendapatkan lahan untuk dijadikan tempat tinggal. Setelah itu, kita akan membahas mengenai dampak. Apa saja dampak dari interaksi antar ruang? Yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk akan membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi sebuah lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. Semakin banyak penduduk yang datang dari suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan bidang lainnya. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman, perdagangan jasa, industri, dan lainnya. Yang ketiga mengenai perubahan orientasi mata pencarian. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah
dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerja lainnya seperti di sektor industri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.